3 desa yang menjadi batu bacan, yaitu Desa Bisori, Doko, dan Imbu-Imbu. Perjalanan saya ke Kawasi ditemani oleh Mat bukanlah penambang batu bacan, namun profesinya sangat penting dalam proses penambangan. Bekerja sebagai penyuplai kebutuhan para penambang telah Ismat lakukan selama 1 tahun belakangan. Tidak ada jalan mulus untuk menuju lokasi, hanya ada jalan setapak dengan kemiringan medan landai. Ya, inilah jalan satu-satunya untuk menuju lokasi penambangan. Selangkah demi selangkah di bukit, terus berjalan hingga sampai di ujung jalan tanah. Perjalanan ini seakan tak ada ujungnya, padahal hanya 5 km jauhnya. Kini kami bisa melihat deretan tenda-tenda mulai jadi pemandangan di puncak Bukit Kasiruta. Lokasi tambang sudah dekat. Ya, inilah bukit yang menjadi alasan mengapa warga betah menetap pulau seluas 708 km persegi di tengah lautan ini. Bukit ini sejak tahun 1900-an seperti tertidur. Dengan kesuburannya hanya menjadi ladang kebun dan tani bagi warganya. Tak ada seorang pun yang pernah menyangka di dalam perut bukit tersimpan harta karun yang harganya bisa mencapai beratus-ratus juta rupiah. Di belah kanan, inilah lubang tempat penambangan batu yang berada di tengah-tengah tebing batu yang menjulang tinggi. Di dalam bongkahan tebing kokoh inilah tersimpan berkilo-kilogram batu bacan. 4 lubang berderet ini adalah sebagian kecil dari daerah penambangan Palamea. Sementara di Kawasi, setidaknya ada 20 titik penambangan yang sedang dicari keberadaan batu mulianya. Lokasinya beragam, ada lubang yang bersebelahan, ada pula yang jauh berpencar. Dalam satu gua biasanya ditambang oleh 4 atau 5 orang. Saya mencoba masuk ke dalam lubang galian. Ditemani Ahsan, perlahan-lahan kaki mulai melangkah masuk ke dalam. Sempit dan gelap mulai saya rasakan. Tinggi lubang gua ini tak sampai 1 meter, memaksa kami harus berjalan jongkok. Kami melangkah masuk lebih dalam lagi. Semakin jauh ke dalam, udara semakin lembab. Oksigen menjadi begitu terbatas. Padahal kami baru masuk 10 meter dari mulut goa. Batu bacan terbilang sulit dicari karena terselip di antara beragam jenis batu yang ada di dalam bongkahan tebing. Para penambang pun tak asal pahat. Mereka harus memperhatikan goresan batu berwarna hitam ini dengan teliti. Goresan inilah yang dijadikan patokan alur galian. Jalur sebut rep, dan inilah lubang yang berkelok-kelok yang mengikuti tanda jalur batu. Menurut ahli geologi, batuan kristal berwarna yang dicari para penambang berasal dari proses pengotoran cairan magma oleh batuan atau tanah di sekelilingnya selama lebih dari jutaan tahun. Batuan ini berasal dari naiknya magma cair bersuhu 1000 derajat Celcius ke atas permukaan bumi melalui proses vulkanis. Beberapa meter berjalan, akhirnya saya sampai di titik lubang terdalam. Aduh, itu lihat dari lubang yang tadi kita masuk dari awal. Tadi dihitung ada berapa meter? Mungkin 50 meter. Kita semangat. Aduh, udara tipis. Nah, disinilah tempat kerjanya para penambang batu bacan. Kini giliran Ahsan yang bekerja. Biasanya penambang bergantian saat bekerja. Lubang terlalu sempit jika dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Kelelahan penambang bekerja seakan tak pernah tampak.
Padahal istilah jauh dari kata nyaman. Yang ada hanyalah cucuran keringat dan bunyi nyaring batu dipukul yang memekakkan telinga. Namun semangat mendapatkan batu seakan mengalahkan segalanya. Senti demi senti batu dipahat hingga bongkahan jadi tujuan mereka terlihat. Kerja keras selama beberapa hari terakhir sepertinya menemukan titik cerah. Kepingan batu berjenis hati gorango berhasil kami temukan. Menurut Ahsan, batu berwarna hijau kehitaman inilah pembungkus batu bacan hijau. Itu artinya tak akan lama lagi bongkahan batu bacan akan muncul dan terbongkar dari dalam lubang ini. Pak, saya mau nanya lagi. Satu jalur ini sudah dapat berapa batu? Berapa kilo? Oh, udah banyak kalau ini. Udah terhitung. Sudah terhitung? Iya. Dapat uangnya berapa, Pak? Oh, udah kelihatan. Oh. Yang benar, Pak? Iya. Jadi ini bakalan terus. Iya, kita susuri terus ya. Batas ujungnya apa? Oh, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya? Tidak ada batas. Tergantung kemampuan orang kerja. Oke. Rasa tak nyaman pun semakin memuncak saat saya menyadari ada rembesan air jatuh dari atap lubang. Ini mungkin ambrok apa istilahnya? Ambrol, runtuh. Oh, susah, karena memang struktur batunya kuat, keras kan. Untuk sampai runtuh, kemungkinan kecil sekali. Aman ya? Iya. Aman, oke. Karena kita pernah di sini gempa sampai kekuatan 6 skala Richter, 6, tapi masih tetap aman. Masih tetap aman ya? Oke. Lebih dari 2 tahun, tangan-tangan kuat Ahsan telah memahat dan menemukan batu bacan yang jumlahnya tak lagi bisa ia ingat. Meskipun tergolong pekerjaan berat, namun ia tak pernah putus asa. Kesabaran serta kegigihannya lah yang mengantarkan rezeki ratusan juta rupiah hingga masuk ke dalam kantongnya. Di sini, hasil penjualan batu bacan yang didapat selalu dibagikan secara adil kepada seluruh anggota penambang, menyuplai kebutuhan pangan, serta para pemilik tanah. Rata-rata orang senang kerja batu. Tapi kadang kendalanya harga batu. Sering kadang pembeli lokal kadang permainkan harga batu. Kendalanya cuma itu yang kita penambang agak resah sedikit. Jerih payah penambang ternyata tidak sia-sia. Akhir tahun 2014, warga Palamea gempar. Bongkahan batu bacan berukuran besar ditemukan salah satu penambang. Batu ini ditemukan di lokasi tambang milik Israh. Namun, tidak hanya Israh yang mendapatkan rezeki nomplok. Di lubang tambangnya pun mendadak Ini ada berapa kilo? Ada berapa ton? Batu ini sekitar 1,5 ton. Wow. 1,5 ton? Iya. Dapat di mana, Pak? Di lokasi saya di Namo-Namo 1. Namo-Namo 1. Ini kira-kira kalau misalnya diuangin dapat berapa? Oh, ini kali dijual sekitar 20 miliar sekian. 20 miliar? Iya. Gimana ceritanya kok bisa dapat batu sebesar ini? Itu gimana awalnya? Oh, itu awalnya digalet, itu didapat batu besar ini. Nah, terus sekitar 2 minggu begitu yang digalikan kan 2 minggu langsung ketemu dengan batu besar ini. Nah, terus keseturun karyawan saya itu seorang banyaknya sekitar 50 orang yang kasih turun dari lokasi. Buat ngangkat batu ini? Iya. Pakai diangkut sama orang gitu? Bukan diangkut tapi ditarik. Ditarik seperti perahu sampang begitu.
Oke. Turun dari gunung gitu. Berapa orang Pak tadi Pak? Sekitar 50 orang. 50 orang. Tak ada tempat khusus untuk menyimpan batu spesial ini. Isra hanya meletakkannya di depan pekarangan rumahnya. Ini harganya berapa Pak? Oh, kalau yang ini 300 juta. Segini? Iya. Saat malam hari, batu hanya ditutup dengan terpal biasa untuk menghindari hujan. Nah, ini. Oh, kalau yang ini 300 juta. Segini? Iya. Wow, super. Yang super. Jadi super itu paling mahal ya Pak? Iya. Oke. Nah, sekarang saya coba mau tanya yang ini nih Pak. Wih, lumayan beratnya. Ini ada berapa kilo Pak? Itu sekitar 4 kilo atau 5 kilo. Makan sampai 5 kilo. Ini jenisnya beda lagi atau sama? Iya, beda. Ini Apa? kan kasih nama bulu elektrik. Bulu elektrik? Iya. Bulu elektrik? Oke, bedanya apa sama yang super Pak? Ini yang jelas beda. Kan warnanya ini kan proses, kali ini kan sudah Jadi? suker. Iya, sudah jadi. Tinggal di kawasan Batu Mulia arti terbebas dari kesulitan. Meningkatnya ekonomi warga semestinya diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur desa. Selain desa menjadi maju, investor dan pembeli batu dari luar pulau yang datang ke desa ini. Jadi istilahnya belum ada dukungan penuh dari pemerintah daerah. Iya, kalau kita lihat belum ada dukungan penuh, belum ada dukungan. Kenyataannya nggak ada. Karena kenyataannya kita punya pengrajin saja, kita tidak pernah dilibatkan. Dilibatkan untuk belajar keluar, pelatihan itu tidak pernah dilibatkan, khususnya desa Palamea ini tidak pernah dilibatkan. Sementara ikon yang mencuat sekarang di mendunia itu hanya Palamea. Untuk kayak promosinya sendiri sebenarnya pemerintah juga ikut campur juga atau sebenarnya warganya aja Pak? Kalau bisa sampai saat ini? Kalau promosi, kayak jualan-jualan. Kemarin dari pemerintah daerah punya statement, kita mempromosi. Ini sebenarnya pemerintah daerah tidak akan lagi punya statement atau bahasa mengeluarkan bahwa ini sebuah promosi. Karena batu batian dia sudah mendunia dari tahun 80-an. Tinggal pemerintah daerah mendorong, memberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya para penambang, sehingga bagaimana kita punya batu ini, kita bisa adakan pengembangan, kita punya potensi lebih baik, kita mencari investor, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Gempita Batu Mulia Bacan memang menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Tingginya permintaan batu bacan semestinya diimbangi dengan upaya pelestarian alam dan lingkungan. Kesadaran ini harus ada di benak para penambang, warga setempat, dan juga pemerintah. Harapannya, setelah usai musim batu nanti, masih tertinggal Pulau Kasiruta yang subur dan tetap mampu menghidupi warganya. Bukannya daerah dengan alam yang telah rusak dan binasa.